Puji Tuhan, sore hari ini kalau kita masih ada kesempatan di rumah Tuhan saudara ya, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Firman Tuhan mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. 1 dibanding 1000. Jadi ketika saudara datang sekali saja, apalagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, apalagi setia, upahnya itu bukan hanya sekedar 1. Tapi double, tapi triple. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, roti makanannya akan dicukupkan akan sama Tuhan. Sakit penyakit akan dijauhkan. Saudara, hanya ini yang penting dalam hidup kita hari-hari ke depan, saudara. Hari-hari ke depan kita tidak bisa menggantungkan pada pekerjaan. Hari-hari ke depan kita tidak bisa menggantungkan kepada keuangan, kepada tabungan, kepada keluarga, kepada orang dekat. Hari-hari depan yang kita bisa menggantungkan cuma kepada Tuhan. Tidak bisa diprediksi saudara. Tadinya mungkin nilai BBM 14.000, naik 26.000, naik lagi jadi 30.000. Semua serba naik saudara. Tapi gaji tidak naik. Bagaimana kehidupan ini? Tenang saudara, ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Karena itu saudara, pada sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis 2000 tahun yang lalu sebelum Masehi saudara. Saudara, Alkitab ini adalah kitab kehidupan. Tidak ada satu kitab pun di dalam dunia ini yang bisa menulis kejadian yang akan datang saudara. Peramal-peramal mungkin bisa meramalkan tahun depan atau 5 tahun lagi, tapi ini firman Tuhan ini, Alkitab ini buku ramalan kehidupan yang ditulis, yang tahu kejadian hari ini, besok, tahun depan, bulan depan atau 10 tahun lagi, itu semua ada di dalam Alkitab. Kita mau belajar saudara ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Kita belajar 2 ayat saja pada sore hari ini saudara ya. Roh Kudus bukakan begitu banyak sore hari ini supaya kita sama-sama belajar dan kita tahu keadaan zaman. Wahyu 6 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan demikian kebenaran firman Tuhan. Wahyu 6 mulai dari ayat yang ke-5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ini ayat yang ke-6 saudara ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara, ini yang penting. Makanya saya berikan judul secupak gandum sedinar. Ini maksudnya apa saudara? Secupak gandum sedinar saudara, dan juga 3 cupak jelai sedinar. Saudara, ini sebuah keadaan yang pada waktu itu dilihat oleh Rasul Yohanes saudara. Sebuah keadaan di mana 1 dinar upah kerja 1 hari saudara, itu hanya bisa membeli secupak gandum. Saudara, apa itu secupak gandum? Apa itu sedinar? Apa itu 3 cupak jelai? Nanti kita akan belajar. Ini keadaan hari ini. Tapi sebelum kita masuk pada itu saudara, ini ditulis oleh siapa? Peramal siapa yang bisa menulis keadaan? Saudara, ini mencerminkan keadaan hari ini. Nanti saya akan buktikan saudara ya. Saudara, ini ditulis oleh salah satu murid Yesus yang namanya Rasul Yohanes saudara. Yang tadinya dia orang biasa, cuman nelayan biasa, tapi ketika dia meresponi firman, dia mau dengar firman, dia mau ikut Tuhan Yesus, diajak Tuhan Yesus, mau jadi penjala manusia, dia dimuridkan Tuhan Yesus dari nelayan, penjala ikan jadi penjala manusia, dia ikut sama Tuhan Yesus. Ini murid yang dikasihi Yesus. Ini murid yang tidak pernah berontak sama Yesus. Ini murid yang tidak pernah berkhianat sama Yesus. Dia murid yang cinta Yesus, dia murid yang senantiasa ada di busung dadanya Yesus. Namanya Rasul Yohanes. Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit,
40 hari ngider-ngider saudara, nanti hari Kamis dia akan naik ke surga. Saudara, setelah itu ada pencurahan Roh Kudus lah. Setelah pencurahan Roh Kudus ini, Rasul Yohanes ini dia melayani bersama Petrus, saudara. Ketika dia melayani bersama Petrus, saudara, banyak jiwa itu dimenangkan, saudara. Pada zaman itu masih pada pemerintahan Kaisar Romawi, saudara. Banyak jiwa dimenangkan, saudara. Nah, oleh karena banyak jiwa dimenangkan ini, saudara, dia ditekan oleh Kaisar Romawi yang pada waktu itu, saudara, namanya Domitian. Ketika ditekan, kamu tidak boleh mengabarkan Injil Yesus. Tapi Yohanes tidak mau pusing, saudara. Dia tetap mengabarkan Injil, mengabarkan Yesus, dia tetap melayani. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tekanan. Saudara, ini poinnya. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tekanan, walaupun ada tantangan, walaupun pelayanannya tidak dibayar, dia tetap melayani Yesus. Hari ini berapa banyak, saudara? Kita dengar kemarin doa malam, saudara, hanya sedikit ditegur, saudara, marah, saudara, tidak datang pemain musiknya. Apalagi bayarannya kurang, saudara. Iki opo iki bayaran mek sakmene iki. Saudara, tapi Yohanes beda, saudara. Dia melayani tidak cari uang, tidak cari nama, tidak cari apa-apa, dia cuman kepingin menyenangkan hati Yesus. Dia melayani, ada halangan, ada tantangan, ada rintangan, tetap dikerjai. Dia melayani walaupun tidak dibayar, saudara, semua ditinggalkan, saudara. Dia tidak menikmati fasilitas apa-apa, dia cenderung susah, tapi tetap mau melayani Yesus. Ada tekanan, ada himpitan, dan ada aniaya. Dia tetap melayani, tidak peduli walaupun aku mati pun aku tidak apa-apa. Sampai akhirnya, saudara, dia ditangkap, dianiaya, dan dibuang di Pulau Patmos. Lah di sini cerita mulai, saudara. Di Pulau Patmos inilah tadinya, saudara, Kaisar Romawi Domitian ini berpikir, wah, orang ini kalau dibiarkan di sini ini nanti mengkristenkan seluruh orang Roma. Sudah dicambuk, dipukul, dikebuin, menter, saudara, tetap melayani. Saudara, ini yang Tuhan cari ini hari-hari ini, orang-orang yang militan seperti ini. Tidak sedikit ada masalah, sedikit ada gesekan, saudara, mundur, gondok, saudara. Tidak mau melayani, tidak mau ke gereja. Beda dengan Yohanes, saudara, dianiaya, ditekan, tetap melayani, saudara. Dan bahkan sampai dia dibuang. Coba slide berikutnya, Wahyu 1 ayat 9. Lihat dengan bangganya dia berbicara apa, saudara. Di dalam Wahyu 1 ayat 9, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di Pulau Patmos. Ngapain dia di Pulau Patmos? Lihat, berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Saudara, Yohanes ini tidak sedang staycation, saudara. Yohanes tidak sedang liburan, tidak sedang healing, saudara. Dia dibuang, dipenjara, diasingkan di sebuah pulau. Pulaunya itu pulau yang kering, tidak ada apa-apa di situ, berbatu-batu, saudara. Panas, tandus, tidak ada siapa-siapa. Diharapkan sama Domitian itu, di situ orang ini sudah berhenti melayani, sudah tidak bisa melayani, jauh dari teman-temannya. Saudara, Yohanes sudah tua. Harusnya orang sudah tua itu ongkang-ongkang, sudah menikmati hidup. Hari-hari ini, saudara, banyak orang cari exit, saudara. Aku sudah umur, aku mau pensiun, nanti pensiun aku mau menyiapkan rumah di pedesaan, aku nanti bertani, berkebun, uang sudah cukup, sudah cuman bertani, tidak usah bingung yang lain-lain, sudah menyiapkan exit untuk hidupnya. Kepingin, sudah dia tidak kepingin bekerja lagi. Beda dengan Yohanes. Dia sudah tua, sudah umur, tapi dia tetap mau melayani Yesus, dia tetap mau pikul salib, dan bahkan dia mau dibuang di Pulau Patmos, pulau yang kering, saudara. Saudara, ketika saya baca ayat ini, tiba-tiba muncul Matius 5 ayat 10-12. Standar pelayanan kita sama Yesus harus seperti Matius 5 10-12. Standar pengiringan kita sama Yesus harus seperti Yohanes. Apa, saudara? Matius 5 10-12 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi ketika hidup saudara benar, tadi dikatakan dianiaya oleh kebenaran, hidup saudara benar,
keuangan saudara benar, pelayanan saudara benar, perkataan saudara benar, hati saudara benar, tapi masih mengalami aniaya. Aniaya ini bukan kalau zaman dulu aniaya fisik saudara, dicambuk, dipukul, tapi aniaya itu masih ada orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, menjelekkan kita, atau berusaha menyakiti, mengoyak damai sejahtera kita. Dan kita tetap hidup dalam kebenaran dan tidak balas. Saudara, itu berarti kita masuk kategori ini. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang punya surga. Yang empunya berarti hak miliknya surga. Saudara, saya punya mobil itu milik saya. Saya mau bawa jam berapapun terserah saya. Saya mau starter, mau pakai, mau hidupkan, mau matikan, mau cuci, mau enggak cuci, mau saya bawa keluar kota, mau kemanapun terserah saya. Karena itu milik saya. Saya mau pinjamkan, saya mau jual, saya mau apapun variasi terserah saya. Kalau saudara yang punya surga. Saudara, surga itu isinya begitu banyak macam. Ada keajaiban, ada mukjizat, ada kesembuhan. Saudara butuh apapun di surga ada. Saudara pasti semua punya rumah. Di rumah mungkin ada kulkas, ada peralatan masak, ada peralatan rumah tangga. Karena itu rumah saudara, apapun yang saudara mau ambil, bebas menggunakan. Lah ini dikatakan saudara bisa punya surga. Syaratnya hidup dalam kebenaran plus aniaya. Saudara, ini tidak gampang loh, dianiaya ini tidak gampang. Aniaya bukan hanya sekedar ditempeleng, saudara. Kita lihat lagi, lanjut lagi. Tadi berbahagia yang pertama, berbahagia yang kedua, berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Sudah hidup benar, sudah tolong orang, masih dimaki, masih dijelekkan, masih mungkin dikata-katain yang jahat, masih dipermalukan. Saudara, dikatakan di sini dapat bahagia lagi. Berarti ada apa? Ada dua bahagia yang didapat ketika hidup kita benar. Ada orang yang mencela kita. Jadi jangan buru-buru mangkal, saudara. Ketika hidupmu benar ada orang yang mencela. Ini saudara lagi mau dikasih double bahagia. Lihat, bahagianya dua, saudara. Berbahagialah orang dianiaya, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Ada dua kata bahagia yang didapatkan di sini. Bahagia artinya adalah makarios. Makarios artinya sangat diberkati, full blessing. Kalau hidupmu benar, perpuluhanmu benar, keuanganmu benar, kekudusanmu benar, matamu benar, mulutmu benar, hatimu benar, masih ada orang yang berusaha aniaya. Saudara harus senyum. Itu waktunya saudara menerima double blessing ini. Makarios ini. Ada dua kata bahagia. Berarti ada berkat double. Ada kelipatan sampai ke surga. Saudara, berkatnya bukan hanya di bumi. Dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Lihat. Berkatnya bukan hanya di bumi, tapi sampai kekal, sampai ke surga. Saudara, itu yang didapat sama Yohanes. Dia sudah melayani Yesus. Dia tidak terima bayaran. Dia tidak melayani Yesus, habis itu dia bisa beli rumah, beli mobil. Tidak, saudara. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya mobil, dia tidak punya harta, saudara. Dia tinggalkan semua hanya untuk Yesus. Bahkan dia dianiaya, dicela. Dia dapat makarios ini. Dan akhirnya dikatakan dapat sukacita dan gembira. Saudara sudah dapat double blessing, sudah akhirnya dapat sukacita dan gembira. Saudara, sukacita ini adalah cario. Cario itu artinya masa depan. Gembira ini adalah agalio yang artinya sangat bergembira. Coba kita mau ukur pelayanan kita, pengiringan kita sama Yesus. Kita mau double berkat. Kita mau hidup kita sangat berlimpah. Mau enggak kita dicela, dianiaya. Saudara, melayani di sini itu enggak gampang. Saya siapkan ini 3 hari badan saya meriang. Murus-murus. Belum lagi ada halangan, saudara. Mobil mogok, rumah banjir, selang bocor. Saudara, saya ucap syukur, saudara. Mau melayani tetapi dapat aniaya yang seperti ini.
Kenapa saudara? Saya harus hidupi ini. Dan bahkan tadi setelah selesai saya ngedram pun ada orang WA mau telepon, Pak, aku mau dibunuh sama suamiku, lu ngapain? Aku kan 3 hari lalu dia datang ke kantor saya, dia cerai dengan suaminya, dia punya apartemen dikasih sama suaminya atas namanya, dia mau buat surat keterangan, mau dimasukkan ke pajak, ya sudah kamu buat surat keterangan bahwa ini dikasih suamimu. Mau ditandatangankan suaminya, ngamuk. Mantan suaminya mau dibunuh bawa pisau. Aku sih di gereja, sabar ya, jangan emosi. Saudara, ini ada di HP sudah. Saya tidak bisa telepon kamu, saya mau melayani. Dia bukan anak Tuhan, tapi saya kasih masukan. Kamu sabar, kamu berdoa. Kalau kamu tidak punya Tuhan, sebut nama Tuhan Yesus. Saudara, hari-hari ini pelayanan itu bukan hanya di gereja. Pelayanan itu ada di rumah. Bagaimana pelayanan kita sebagai anak? Sudahkah kita menghormati orang tua? Walaupun orang tua kita tidak sempurna. Bagaimana pelayanan kita sebagai istri, sebagai suami? Sudahkah istri itu tunduk kepada suami walaupun suaminya tidak sempurna? Sudahkah suami mengasihi istri walaupun istrinya super duper cerewet, saudara? Sudah. Saudara, ada seorang ibu-ibu sudah tua. Pak, ini gimana? Loh, kenapa, Ci? Wah, jangan panggil Taci, aku sudah oma-oma, ya sudah Mak. Ya opo, Mak? Kenapa, Mak? Aku ini loh sudah kerja. Di rumah aku masak. Di rumah aku bersihkan rumah. Setelah aku masak, aku siapkan buat suamiku. Setelah siapkan buat suamiku, minta kopi, minta teh, minta wedang jahe, tak buatkan semua. Setelah itu aku pergi ke toko, aku kerja. Suamimu di rumah. Setelah aku dapat gaji, setelah aku pergi ke toko kerja, suamiku minta duit digaji. Dia enggak kerja, enggak apa-apa. Tak kasih uang. Coba bayangkan. Lah kan masih dalam batas normal. Lo tunggu dulu. Uang yang tak kasih disimpan di rekeningnya, dikasihkan sama perempuan lain. Bagaimana? Habis begitu aku tahu, aku tanya saja, dia ngamuk. Setelah ngamuk, besok minta dilayani. Dibuatkan kopi, minta, hari ini aku mau masak pecel lele, masak. Hari ini aku mau masak, minta makan kaki babi. Saudara, enak ya kalau punya istri kayak gini ya, suaminya tinggal mengos saja ngomong dimasakkan sama istrinya. Tapi istri ini sudah kerja, sudah masak, sudah melayani, tapi masih mengalami hal seperti itu. Dan yang bikin agak, kamu kan sudah menikah, aku boleh yang ngomong terus terang? Boleh. Kamu tahu, padahal sudah tua, masih minta hubungan suami istri. Ya kan enggak apa-apa kan suami istri, sudah enggak bisa kena gula. Waduh, saya diajak ngomong soal begini. Loh, terus beli obat, jangan nanti bisa mati kalau minum Viagra begitu. Teman saya itu loh ada minum begitu terus mati karena aliran darahnya itu tersumbat. Aku sebetulnya sudah enggak mau. Karena sudah enggak bisa sampai sakit KB pupuku, dia bilang begitu sudah. Tapi aku tetap mau melayani, bayangin sudah. Istri, dia mungkin tidak aktif di gereja, tapi dia sebagai istri, aku berusaha. Loh kamu, saya pancing loh, Mak tidak kepingin lari, kalau aku tidak kenal Tuhan aku sudah lari lama. Aku sebetulnya sudah malas melayani, kalau aku tidak lihat Tuhan. Bayangin sudah melayani, diselingkuhin, minta uang, minta jatah, hubungan suami istri, sudah tidak bisa maksa. Obat kuatnya juga minta dibelikan sama istrinya. Bayangin sudah. Masa umur kok sudah umur kok minta gitu-gitu. Maknya bilang gitu, loh mak, orang laki itu ya hiburannya begitu, saya bilang begitu. Sudah, enggak usah ngomel soal begitu-begitu, ya sudah kasihlah. Ya sudah enggak bisa, dia bilang begitu. Tapi aku masih tetap mau. Saudara, istri ini hasil akhirnya saya tanggap. Saya lihat, loh, tokomu ruame ya, kiri kanan sepi, tapi tokomu ruame. Dia senyum. Loh kenapa kok senyum?
Ya ini dari Tuhan betul. Tapi dari kamu lakukan ini semua, kamu tidak sakit hati. Kamu layani suamimu biarpun suamimu tidak sempurna. Tapi kamu pegang firman, menghormati, tunduk kepada suami walaupun suaminya mohon maaf brengsek sudah. Tokonya rame. Dia dapat berkat double. Kiri kanan sepi, tapi tokonya rame. Sudah kita bisa melayani seperti itu saudara? Di dalam rumah tangga. Saudara, nanti ada sebuah firman saudara yang saya dapat. Tuhan datang itu bukan hanya sekedar membawa damai. Dia datang itu bawa pedang. Dan dikatakan di situ musuh orang itu adalah seisi rumahnya. Saudara, kadang di dalam rumah bagaimana kita dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Sudah kita bisa seperti ini, kita tetap melakukan, kita tidak keliru, tapi kita seolah-olah diintimidasi, dicela, dianiaya. Yohanes melakukan hal seperti ini. Standar pelayanan saudara. Saya tidak mau menembak kanan atau kiri, ini standar pelayanan. Dan ketika Yohanes melakukan itu, dan ketika Oma ini melakukan itu, saya lihat firmannya, hukumnya jalan saudara. Kadang kita mungkin di pekerjaan kita ada orang-orang yang mungkin menjelekan kita, menjatuhkan kita. Atau orang-orang di sekitar kita berusaha menjatuhkan kita. Saudara, bisa enggak kita lakukan firman? Bahwa itu aniaya, kita balas yang jahat dengan yang baik. Ketika itu bisa terjadi saudara. Bukan hanya sekedar Yohanes, bukan hanya sekedar Oma itu tadi tokonya rame. Tuhan pasti berikan double blessing itu yang tadi. Yohanes saudara, ketika dia melayani, dia kumpul dengan murid-muridnya, dia kumpul dengan teman-temannya, dia masih bisa makan bebas, mandi tidur bebas. Dia dicela, dia tidak peduli, dia hari ini masuk penjara, dicambuk, tidak boleh pelayanan ya, dia keluar melayani lagi saudara. Sampai akhirnya dia dibuang di pulau Patmos. Saudara, Patmos itu artinya my killing, pembunuhku, pulau kecil berbatu di laut Aegea. Saudara, masih ada sekarang, tapi sudah ada bangunan-bangunan dan ada wisata-wisata di situ saudara, wisata keagamaan saudara. Di situ tapi pada zamannya Yohanes saudara, itu tanahnya tandus, keras, panas, terisolasi dan seringnya dipakai oleh orang Romawi itu sebagai tempat pembuangan penjahat-penjahat kelas kakap. Banyak ular binatang buas di sana. Lihat, Yohanes yang tadinya hidup bebas, tadinya enak melayani hanya gara-gara firman, hanya gara-gara kebenaran. Iblis berusaha menekan, membunuh, mematikan, dibuang ke Patmos. Ironisnya orang Romawi berpikir, oh orang ini kayak pelayanan lagi, tidak bisa ngomong-ngomong tentang Yesus lagi, aman. Tapi justru kelihatannya Yohanes sudah selesai. Kelihatannya mungkin orang lihat, oh gereja ini tambah sepi, tidak ada orang, banyak sing keluar sudahan. Mari gini kan tutup. Saudara, banyak kan suara-suara sumbang di luar. Pasti pada waktu itu Yohanes juga begitu. Tenang aja, mari gini kita tangkap, jangan dimasukkan penjara, buang di Patmos. Pasti dia tidak bisa pelayanan lagi, pasti dia tidak bisa mengabarkan Injil lagi. Kelihatannya kan seperti itu, hidupnya selesai, murid-muridnya jauh, dia sudah tidak bisa melayani lagi di gereja, di sinagoge. Tubuhnya sudah tua taruh di sana, pasti nggak suwe mati. Kelihatannya hidup Yohanes selesai. Tapi saudara, kabar gembiranya justru di tempat yang paling sepi itu surga terbuka buat Yohanes. Sekali lagi, pada waktu Yohanes melayani, dianiaya, tidak pernah Alkitab mengatakan surga terbuka. Tapi ketika pada level tertentu diizinkan Tuhan, Yohanes masuk pada level aniaya, level pencelaan, sampai dia harus dibuang, diasingkan dan seolah-olah sudah game over hidupnya. Tapi justru di tempat yang sepi, di Patmos, di tempat yang tandus, surga terbuka buat Yohanes. Kadang Tuhan bawa saudara dan saya ke Patmos, ke tempat yang sepi, ke tempat air mata, ke tempat kesendirian, ke tempat kehilangan.
supaya seolah-olah iblis itu menang. Tapi justru di tempat-tempat seperti itu suara Tuhan semakin jelas. Surga bisa terbuka buat saudara dan saya. Jangan terburu-buru nangis, jangan terburu-buru menggerutu saudara. Ketika saudara ada di dalam Patmos, jangan-jangan surga mau dibuka buat saudara dan saya. Lihat, Yohanes dibawa ke Patmos. Kelihatannya sepi, pelayannya sudah tidak ada, game. Hidupnya selesai, kelihatannya jauh dari teman-temannya, sudah tua, tidak ada yang layani dia. Dia makannya gimana, tidurnya gimana, buang air kecil, buang air besarnya gimana, tidak ada yang ngurusi dia. Kelihatannya game kan. Tapi justru di Patmos, suara Tuhan lebih jelas dan surga terbuka buat Yohanes. Saudara, ini backgroundnya sebelum kita Wahyu ditulis. Yohanes dibawa ke Patmos. Patmos bukan akhir pelayanan Yohanes. Patmos adalah ruang pewahyuan. Pernah saudara ada di Patmos? Atau sekarang lagi ada di Patmos? Ingat saudara, ketika saudara ada di Patmos, bukan karena dosa. Berarti Tuhan sedang kepingin membuka surga buat saudara dan saya. Tuhan kepingin berbicara lebih jelas. Kadang manusia berusaha menutup pintu. Kadang dunia berusaha membatasi, mengurung, membatasi. Ruang geraknya dibatasi dengan harga semua naik, pendapatan tidak naik, gaji tidak naik, tapi semua harga melambung tinggi. Kan seolah-olah kita dibatasi, saudara. Tapi justru ketika semua serba terbatas, serba susah, serba kurang, serba kering, serba keras, serba tandus, justru surga itu terbuka. Ingat saudara, intinya surga terbuka, Yesus berbicara hal yang rahasia. Di tempat yang paling gelap, di tempat seolah-olah pembuangan, justru di situ Yohanes mendapatkan sebuah pesan, saudara. Pesan besarnya apa, saudara? Bukan Roma yang menang. Kelihatannya Romawi, iblis yang menang, selesai, Pak Yohanes sudah tidak bisa mengabarkan Injil. Betul, pada waktu itu Yohanes tidak bisa mengabarkannya. Tapi lihat, ketika dia di Patmos, surga terbuka, ditunjukkan, saudara. Ini loh keadaan akhir zaman. Lihat, sampai hari ini suaranya Yohanes, saudara dan saya dengar, di seluruh dunia dengar. Dia dapat berkat double blessing, dia dapat sukacita dan gembira, cario dan agalio sampai ke surga. Dan pada waktu di Patmos itu, Wahyu 6 ayat 5 sampai 6 ini dibuka sama Tuhan. Slide berikutnya. Wahyu 6 ayat 5, saudara, dikatakan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga. Saudara perhatikan, meterai yang ketiga yang buka bukan iblis. Meterai yang ketiga isinya apa? Meterai yang ketiga isinya, lihat, ada kuda hitam. Kuda hitam penunggangnya megang timbangan. Saudara, maksudnya apa kuda hitam? Saudara, orang-orang yang suka sio, saudara. Sio kuda itu orangnya energik, orangnya tidak bisa dikekang, orangnya mandiri, orangnya pejuang tangguh, saudara. Tapi hitam itu warna duka cita, warna kosong, warna ratapan, warna kelaparan, warna penderitaan, warna matinya harapan. Ketika meterai ketiga dibuka, isinya ada kuda hitam. Saudara, dan hari ini meterai ketiga itu sedang dibuka. Saudara lihat, yang buka meterai ketiga itu bukan iblis. Dikatakan anak domba Allah. Ketika anak domba itu membuka meterai, saudara, yang buka meterai ini bukan iblis, tapi Yesus. Apa maksudnya, saudara? Loh, berarti Yesus ini bukan juru selamat. Yesus ini mau kasih kesusahan. Bukan, saudara. Yesus ini benar dia juru selamat, tapi dia juga hakim. Yesus ini benar dia ini penolong, pembuka jalan, tapi dia ini juga raja yang bawa pedang. Saudara, bukan antikristus yang pegang kendali, tapi Yesus sendiri yang pegang kendali. Segala macam yang terjadi di dalam dunia ini tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Termasuk itu perang, termasuk itu penghukuman, termasuk itu penderitaan, semuanya seizin Tuhan.
Lihat Ayub, kurang saleh apa dia, kurang baik apa dia, tapi diizinkan menderita, semuanya habis seizin Tuhan. Itu berarti apa, saudara? Iblisnya minta izin sama Tuhan. Dia tidak berani ngelanggar pagarnya orang benar. Kalau hidup saudara dan saya benar, ada sebuah pagar yang mengelilingi kita. Pagar kesehatan kita, pagar keuangan kita, pagar rumah tangga kita. Saudara, ada sebuah pagar, dan kalau si jahat mau melompat pagar, dia harus minta izin dulu sama Tuhan. Tidak bisa sembarangan, saudara. Ketika hidup saudara dan saya benar, ada pagar sekelilingnya. Dan semua itu ada dalam kontrolnya Tuhan. Tapi lihat yang buka meterai dan meterai isinya itu harusnya kan kado itu isinya bagus. Tapi ini meterai ketiga isinya huru hara. Isinya kuda hitam. Saudara, banyak gereja itu kalau khotbah enggak senang khotbah begini. Ini khotbah opo, ini khotbah kok nakut-nakuti. Tapi ya inilah keadaan dunia, saudara. Gereja sukanya berbicara Yesus juru selamat, betul. Yesus menyembuhkan, betul. Yesus 5 roti 2 ikan, betul, saudara. Tapi sudah tidak berani gereja berbicara mengenai penghakiman, penindasan, tekanan, dibuang, diolah. Saudara, kalau berkat itu, mohon maaf saudara ya, orang sesudah diberkati, orang dari sakit kanker stadium 4 habis itu sembuh, belum tentu setelah sembuh dia masuk surga. Orang hari ini punya hutang miliaran, ditolong Tuhan hutangnya lunas, punya pekerjaan baru, bisa pulih, bisa naik lagi, belum tentu dia masuk surga. Berkat mukjizat tidak membawa orang ke dalam surga. Tapi pengajaran firman, pengertian firman, inilah yang terus membawa orang hidup benar dan membawa dia sampai ke surga. Saudara ingat, ada waktunya Tuhan itu berhenti menegur. Ini yang gawat, saudara. Kalau Tuhan sudah berhenti menegur, berhenti ngomong, berarti dia mulai menghajar. Sekali lagi, ada waktunya Tuhan berhenti ngomong. Ngomong lewat firman, ngomong lewat mungkin saudara berpikir, wah ini mencekno orang iki lagi ngomong masih ndak enak. Saudara, ucap syukurlah ketika ada orang yang masih mau menegur, saudara. Karena akan ada waktunya ketika Tuhan sudah berhenti menegur, sudah berhenti memakai orang-orang untuk menegur seseorang. Berarti waktunya Tuhan mulai menghajar. Meterai demi meterai dibuka. Kenapa? Meterai pertama, meterai kedua, meterai ketiga dibuka terus. Karena dunia terus berontak. Dunia terus cinta dosa, dunia terus najis. Bayangin saudara. Oma itu tadi bilang, bayangin oleh handphonenya bojoku isinya lebef kabeh. Opo iku lebef? BF ta iyo. Sudah tua. Tontonannya perempuan-perempuan goyang-goyang, saudara. Berbaju ndak karu-karuan. Sudah tua. Saudara, saya berdoa ketika umur sudah senior harusnya lebih bijaksana, lebih dekat kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah berhenti mulai menegur, dia akan mulai menghajar. Meterai demi meterai dibuka. Karena apa? Ada ketegar tengkuan. Karena apa? Ada ketidaktaatan. Karena apa? Karena ada kendablekan yang terus diulang. Ya terserah, kalau kamu memilih dunia, bukan memilih saya ini, terimaan meterai ini. Kadang orang bilang kalau Tuhan itu baik, kenapa harus ada krisis? Jawabannya ada di Wahyu ini, saudara. Bukan Tuhan tidak sayang orang Israel, Tuhan begitu sayang orang Israel. Lihat, sudah maki-maki Tuhan, berontak, bersungut-sungut, ditolong. Habis begitu maki lagi, ditolong. Habis itu marah lagi, ditolong. Saudara lihat, kalau saudara jadi Tuhan, mungkin sekali, 2 kali, 3 kali bantu orang begitu, malas saudara. Sudah dibantu, tapi habis begitu ngomongin tidak enak, dablek lagi. Lihat bangsa Israel berapa kali, saudara pernah hitung enggak? Berapa kali bangsa Israel berontak dan berapa kali Tuhan masih mau membantu. Itu loh hatinya Tuhan. Selama hati Tuhan masih ada kepada saudara dan saya, saudara mari saudara hidup kita bawa kepada Tuhan. Segala hal yang jelek ditinggalkan. Karena apa saudara?
Di depan ini sudah ada kuda hitam. Ada kesusahan, ada duka cita, ada ratapan, ada kelaparan, ada kesusahan. Ini sudah masuk materai ketiga, kuda hitam. Kenapa saya bilang kuda hitam? Materai kedua, kudanya merah. Kuda merah berbicara mengenai pertempuran, peperangan, saudara. Setelah perang selesai, muncul apa? Krisis pangan, kemiskinan, harga naik, semua serba menderita. Karena itu kuda hitam ini lambang dari kelaparan besar dan krisis ekonomi. Saudara, sekali lagi kita sudah masuk di dalam materai yang ketiga. Dunia sedang menuju ke sana. Sekarang sudah masuk ke sini. Bagaimana keadaan rohani saudara dan saya? Sudah siap atau belum? Dan bahkan ada yang meramal Juni, Juli begitu sulit, puncak inflasi, deflasi ketemu. Harga barang tinggi, daya beli tidak ada. PHK di mana-mana. Kejahatan di mana-mana, orang tidak punya duit, tidak bisa makan, mau beli makan tidak bisa, tidak punya uang, harganya mahal, mencuri, membunuh, merampok, saudara. Itu Juni, Juli. Sudah berapa banyak orang melihat kuda hitam, saudara. Ada banyak orang kelihatannya tersenyum di luar, tapi di dalamnya ada depresi. Temannya banyak, tapi tidak ada damai. Punya uang, tapi tidak punya tujuan hidup, saudara. Saudara, ini yang dilihat sama Yohanes, saudara. Materai ketiga dibuka, habis begitu dia juga lihat slide berikutnya, penunggangnya ini bawa timbangan. Saudara, apa maksudnya timbangan ini? Saudara, timbangan ini menunjukkan pada sesuatu yang ditakar. Ada sebuah kelangkaan makanan hidup yang serba kurang, penunggangnya bawa timbangan. Ditakar, saudara. Pada zaman Yohanes pada waktu itu, timbangan itu dipakai saat makanan itu sangat mahal, sangat terbatas, orang beli dengan ukuran yang kecil karena lagi krisis. Dan penunggang kudanya itu bawa timbangan. Dunia mulai masuk masa kekurangan. Mulai masuk masa aniaya. Manusia kerja mati-matian hanya untuk bertahan hidup, upahnya enggak cukup, gajinya enggak cukup, kebutuhan naik, hidup penuh kecemasan, banyak orang stres, saudara, keluarga hancur, persahabatan rusak hanya karena uang. Hidup manusia penuh dengan ketakutan, hidup manusia penuh dengan ego. Hari ini sedang terjadi, saudara. Yang lebih dalam lagi, saudara. Timbangan ini berbicara, Tuhan sedang menimbang kadar hidup saudara dan saya. Bukan menimbang berapa besar rekeningmu, bukan menimbang sudah berapa besar saldo uangmu, berapa besar pelayananmu, tidak, saudara. Tuhan sedang menimbang berapa besar imanmu, berapa besar kekudusanmu, berapa besar kesetiaanmu. Manusia bisa menipu gereja dan pasangan, tapi manusia tidak bisa menipu timbangannya Tuhan. Ketika saudara malam ini saudara ditimbang sama Tuhan, sudahkah didapati semuanya itu keadaannya baik? Ditimbang dari sisi mata, sudah tidak kita mata ini dipergunakan dengan baik? Ditimbang dari sisi mulut, sudah tidak mulut kita ini bukan jadi dua sumber, tapi sumber yang memberikan kelegaan, bukan sumber yang mematikan? Dari sisi hati, dari sisi tangan, dari sisi sebagai suami, pelayan Tuhan, sudahkah kita ditimbang, didapati terlalu ringan atau sudah pas? Timbangan ini berbicara Tuhan sedang menimbang. Ini alarm kehidupan, saudara. Kuda hitam penunggang ini dia membawa timbangan. Dunia sedang sibuk kejar yang namanya duit, harta, semuanya dikejar. Kemarin saya bilang, saudara, sama orang tua saya, wes aku ini enggak cari apa-apa, Pak. Mau cari apa lagi? Mau kejar apa lagi? Kalau aku mau bisa ke sini, bisa ke situ, ini tak ambil, itu tak ambil. Tapi buat apa semuanya? Ujung-ujungnya buat apa? Loh, kamu bisa usaha ini. Loh, kalau semua bukan dari Tuhan, mau ngapain? Buat susah-susah. Bukan saya malas, saudara, tapi saudara, keadaannya sekarang orang itu, dunia itu mengejar yang penting saya cukup, saya diberkati, saya tidak peduli orang lain. Yang penting saya punya uang, penting saya kaya dengan berbagai macam cara.
Saudara, kitab Wahyu ini bukan dongeng loh, saudara. Ini keadaan yang ada di akhir zaman dan goalnya. Kalau Tuhan timbang kehidupan kita malam hari ini, hasilnya apa? Ayat yang ke-6, saudara, saya akan dengan cepat lagi, ayat yang ke-6. Setelah meterai ketiga dibuka sama anak domba, Yohanes melihat penunggang kuda hitam, slide berikutnya, bawa timbangan. Tiba-tiba, saudara, dalam keadaan itu dia dengar suara dari tengah-tengah keempat makhluk. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Saudara, ini maksudnya apa? Saudara, secupak gandum sedinar. Sekali lagi, meterai ketiga ini lambang kelaparan, lambang krisis ekonomi, lambang ketidakadilan sedang merajalela. Ini sudah alarm suara Tuhan, saudara. Teguran ini keras bagi dunia. Kuda merah sudah kita lewati, perang sampai sekarang belum berhenti, saudara. Secupak gandum, gandum itu adalah makanan orang, saudara, pada waktu itu. Tapi dikatakan cuma secupak dan harganya sedinar. Sedinar itu adalah upah kerja orang 1 hari. Hari ini mungkin 1 bulan orang gaji UMR taruhlah 4.500.000, saudara. 4.500.000 berarti kalau dibagi 30 kurang lebih ya 150.000 1 hari. Bayangin, upah kerja 1 hari 150.000 hanya bisa untuk membeli beras. Gandum itu bahan makanan, belum beli ikannya. Beli beras dan berasnya hanya untuk kebutuhan makan 1 orang saja. Lah kalau 1 keluarga, ada suami, istri, 2 anak, belum lagi ada orang tua, ada mertua. Keadaan hari ini seperti ini, secupak gandum sedinar. Upah kerja 1 hari hanya cukup dibelikan beras yang lain-lain. Belum ikannya, belum minyaknya, belum tepungnya, belum tahunya, belum babinya, belum kambingnya, belum kodoknya, saudara. Belum bayar listriknya, internetnya, belum bayar STNK-nya, uang sekolah. Waduh, saudara. Keadaan hari ini secupak gandum sedinar. Dan apakah berhenti di situ? Enggak, saudara. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Saudara, jelai di sini tadi secupak berarti 1 cupak. 3 cupak jelai. Jelai itu adalah pada waktu itu makanan orang kelas bawah. Ada ubi jalar, ada jagung, ada singkong yang sering dianggap makanan orang miskin. Akan tetapi pada waktu krisis itu terjadi, jelai yang tadinya tidak berharga lebih berharga daripada uang. Jadi hari ini yang tidak suka makan ubi, jagung, singkong, coba mulai belajar makan ya. Karena nanti ini akan lebih berharga daripada duit, karena harganya lebih murah daripada beras. 1 secupak gandum harganya sedinar, 3 cupak jelai harganya juga sedinar. Berarti 3 kilo ubi jalar, singkong, jagung. Saya belum pernah beli sih, saudara. Seberapa banyak 3 kilo itu untuk ubi, jagung sama singkong. Coba yang belum pernah beli coba belajar. Ini sudah masuk meterai ketiga, saudara. Jadi beli itu ubi jalar, jagung sama singkong, coba belajar makan. Pada waktu itu, saudara, itu lebih nanti akan lebih berharga daripada uang. Hari ini dunia semua serba tidak pasti. Harganya semua naik, kerjaan hilang, ekonomi goyah. Banyak orang kepingin dapat duit cepat dengan berbagai macam cara. Tuhan hanya perlu 1 cara saja menghancurkan manusia. Dikasih krisis, manusia bingung. Dikasih 1 virus penyakit, banyak yang mati. Saudara, bagi Tuhan itu kontrolnya ada di tangan Tuhan. Maksudnya apa ini semua? Saudara, manusia sibuk mengurus dunia, tapi lupa yang namanya surga. Manusia sibuk hanya mempercantik diri, tapi jiwanya tidak pernah dipercantik, saudara. Hanya sibuk mempercantik tampilan luar, fasilitas luar, tetapi yang bagian dalam tidak pernah dipercantik. Saudara, Tuhan tidak lihat bagian luar. Tuhan tidak silau dengan aksesoris rohani.
Tuhan lihat bagian dalam. Bagaimana isi dalam kita hari ini? Saudara, ayat ini berbicara mengenai krisis pangan. Banyak kelihatan gereja penuh jemaatnya, tapi pada hakikatnya kosong nada hadirat Tuhan, saudara. Orang hanya cari manusia, orang hanya cari berkat, orang tidak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, hari ini zamannya secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi yang penting, saudara, bagian terakhir, saudara, dikatakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Boleh ada kuda hitam, boleh harga BBM naik, boleh harga pangan naik, boleh gaji penerimaan tidak naik, bahkan berkurang, dipotong sana sini. Boleh semua itu terjadi. Cuman satu yang tidak boleh, jangan rusak minyak dan anggur. Saudara, apa maksudnya ini? Jangan rusak minyak dan anggur. Slide berikutnya. Saudara, minyak itu adalah gambaran Roh Kudus, saudara. Ingat 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, saudara. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama menanti, sama-sama bayar harga, sama-sama ndak tidurnya, sama-sama melayaninya. Cuman bedanya satunya punya minyak, satunya ndak punya minyak. Tapi yang ndak punya minyak, yang ndak punya Roh Kudus ndak bisa masuk. Tapi tadi dikatakan jangan rusak. Berarti punya, tapi rusak. Punya Roh Kudus, punya urapan Roh Kudus, saudara. Tapi dirusakkan. Hidupnya mulai megak-megok, saudara. Perkataannya, pikirannya mulai mendukakan Roh Kudus, saudara. Dan ini, saudara, ketika minyak dan anggur ini pokok anggur Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Yesus, jangan sampai rusak dalam hidup saudara. Saudara, saya ingat dalam pembacaan firman Tuhan doa pagi saya, saudara. Orang fasik kelihatannya dia kaya, sukses, tapi ujungnya dia pasti terjerat. Orang benar kelihatannya banyak masalah, banyak kesukaran, tapi orang benar pasti akan keluar dari kesukaran. Coba dibuka Amsal 12 ayat 13. Orang fasik kelihatannya sukses, kelihatannya kaya, banyak kerjaan, tapi ujungnya dia akan terjerat. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi garis bawahi, orang benar dapat keluar dari kesukaran. Ketika hidup saudara dan saya benar, kesukaran apapun, mau secupak kayak 3 cupak kayak, mau kuda hitam merah kayak, ketika hidup saudara dan saya benar, keluar saudara dari kesukaran. Kesukaran apapun pasti keluar. Kesulitan model apapun pasti bisa terlewati. Tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang sulit, saudara. Saudara, saya tutup dengan minyak dan anggur ini. Ketika saya siapkan ini, saya ingat kebun anggurnya Nabot, saudara. Saudara, saya akan tutup dengan ini, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 3 mengenai anggur ini, saudara. Kebun anggur ini, 1 Raja-Raja 21, cuma 3 ayat saja, ayat 1 sampai 3. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut, Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab Raja Samaria, garis bawah itu ya. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur. Tadinya kebun anggur mau dijadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Saudara, jadi Nabot ini punya kebun anggur. Kebun anggur ini di dalam ayat 1 dikatakan letaknya dekat dengan Ahab. Kebun anggurnya Nabot, tanah anggurnya Nabot dekat Ahab. Berarti ini bukan berbicara mengenai hal yang jauh. Ini berbicara mengenai hal yang dekat. Ini berbicara mengenai orang-orang dekat.
Justru yang paling menyakitkan itu, saudara, orang-orang dekat. Kebun anggurnya Nabot, tanahnya, ini letaknya dekat dengan Ahab. Saudara, sebelum masuk situ, Nabot itu artinya apa sih? Nabot itu artinya berbuah banyak. Kalau Ahab artinya saudara laki-laki bapak. Saudara, harusnya yang lebih dekat dengan bapak itu kan harusnya Ahab kan, saudara. Namanya saudara laki-laki bapak. Tapi Nabot artinya berbuah banyak. Tetapi Ahab ini rasanya tidak ngerti firman, saudara ya. Yang Nabot ini dia ngomong, aku tidak bisa jual tanahku biarpun dekat dengan kamu. Mau kamu kasih uang berapapun, mau kamu ganti dengan miliaran, dengan emas berkilo-kilo pun, tanahku tidak akan tak jual. Coba saudara, lebih dalam lagi. Tanah itu berbicara tanah hati kita. Tanah hati kita sekarang ini dekat siapa? Tanahnya Nabot pada waktu itu, kebun anggurnya itu dekat dengan Ahab. Tanah itu diberikan Nabot dapat dari mana? Dari Yosua. Nabot ini keturunan bangsa Israel pada waktu dia di tanah Kanaan, saudara, sama si Yosua, saudara, dibagi-bagi tanah. Ini tanah perjanjian, ini tanah pusaka, ini tanah janji Tuhan tidak boleh dijual. Lihat, Nabot mempertahankan tanah kebun anggurnya, biarpun ditawari miliatan, dia tidak jual. Tapi masalahnya diizinkan tanahnya itu dekat dengan Ahab, nempel dengan Ahab. Dan saudara, ini bukan berbicara mengenai hal-hal yang jauh, hal-hal yang dekat. Pertanyaannya, sudah bisakah saudara menang dengan hal-hal yang dekat? Saudara, saya tidak janjian dengan Bapak Gembala. Tadi bagian Bapak Gembala berbicara saksi dengan orang dekat. Sebelumnya saya sudah menyiapkan ini, sudah. Tanahnya Nabot dekat dengan Ahab. Ini berbicara bukan orang-orang atau hal-hal yang jauh, tapi orang-orang yang dekat. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa ponaan, bisa jemaat lama, saudara, hubungan teman dekat. Saudara, kalau disakiti orang jauh gampang hilangnya, tapi kalau berurusan dengan orang dekat, pertanyaan Roh Kudus berikan kepada saudara dan saya, sudahkah saudara bisa menang dengan hal yang dekat ini? Apa hal yang dekat? Hal yang dekat bukan berbicara hanya soal manusia. Apa yang lagi dekat dengan saudara hari ini? Saudara ada di samping ranjangmu, saudara bangun, saudara cari apa? Saudara sebelum pergi, saudara kalau yang paling penting saudara bawa itu apa? Yang sering saudara buka itu apa? Itu ada hal dekat. Sudahkah saudara bisa menang dengan hal yang dekat? Harusnya yang dekat itu, yang nempel itu Yesus. Iya kan saudara? Tapi karena ada sesuatu yang di luar Yesus yang sudah nempel di sini, Yesusnya tidak bisa nempel, saudara. Ingat, Nabot tidak mau jual tanahnya, harga $1 miliar pun, tidak mau sewakan juga. Tanah berbicara mengenai tanah hati, tanah iman, tanah hati saudara. Saudara jual atau enggak? Lu ya enggak tak jual, ya enggak tak sewakan, betul. Isinya apa tanah itu? Tadinya kebun, tanahnya Nabot dijadikan kebun anggur, tapi mau dibeli sama si Ahab dijadikan kebun sayur. Sayur lebih banyak pahit, anggur manis. Tanah hati saudara isinya anggur atau sayur? Tanah hati saudara isinya hal pahit atau hal yang manis? Saudara bilang, saudara tidak jual tanah hati saudara, tetapi di sini penuh dengan onak, duri, pahit, benci, tidak suka, marah. Itu berarti saudara sudah jual tanahmu. Padahal tanah ini adalah berhubungan dengan janji kepada Abraham.
Nabot ditawari berapa miliar pun, saudara, dia tidak mau jual tanahnya. Hari-hari ini berapa banyak orang kalau sedikit disakiti, saudara, disimpan di sini, tanah hatinya dijual, disewakan untuk iblis, untuk Ahab. Tapi Nabot tidak mau, saudara. Sampai akhirnya dia dibunuh, sama seperti Yohanes. Yohanes tidak dibunuh, saudara, tetapi diasingkan. Nabot hanya mempertahankan tanahnya, tanah perjanjian yang dia rela dibunuh. Berani enggak saudara mempertahankan tanah hati saudara, isinya firman, isinya bersih, isinya kudus, tapi saudara harus dibunuh kedagingannya. Saudara, ini udah gampang, saudara. Saudara, sebelum saya nyampaikan ini, saudara, Roh Kudus ingatkan saya, kamu kan lagi mau menyampaikan menang dengan orang yang dekat. Paling susah berurusan dengan orang yang dekat. Saudara, saya dari tadi timbang, Tuhan ini mau tak saksikan atau enggak? Saya enggak mau nanti kalau disaksikan nanti rame, iblis bekerja. Oh enggak, semua dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya itu paling enggak suka kalau saya sudah ngomong, sudah tidak dijalankan, saudara. Saya dari awal menikah dengan istri saya punya komitmen. Kamu mau kerja atau kamu mau jadi ibu rumah tangga? Kalau kamu mau kerja, enggak apa-apa. Kamu kerja, nanti anak-anak, saya mau kok bayar suster. Enggak apa-apa. Loh, nanti uang enggak usah pikir soal uang. Enggak kok, aku ngurus rumah tangga. Tapi aku juga mau kerja. Ya sudah, kamu urus rumah tangga, kamu juga kerja, nanti tak ajari kamu soal pekerjaan saya. Tapi dari awal saya orangnya kalau sudah A ya A, B ya B. Saudara, pada waktu menyiapkan ini saya cuma ngomong sama istri saya tolong belikan obat ya. Oh iya, saya sudah ngomong, saudara, tapi tidak dibelikan, saudara. Tapi lebih memilih cuci mobil, saudara. Dan setelah cuci mobil selesai, apoteknya tutup, saudara. Saudara, iblis ini sudah mulai bermain. Lihat, istrimu sudah tidak mulai menghargai kamu. Urusan kecil saja dia tidak dengerin kamu. Saudara, kadang kalau kita dengerin suara itu mangkal. Sudah dibilangi kok, saya cuci mobil mana? Mulai mana saya ini? Kurang ajar tuh istrimu itu. Tapi saya dalam nama Tuhan, saya tidak mau, saya jaga. Saya diam saja. Obat mana? Oh iya, sudah tak WA kok. Loh, kok enggak dari tadi? Kan aku sudah pesan pagi. Iya, aku sih repot. Mau tak teruskan repot. Opo sih kamu itu? Nanti rame, saudara. Oh ya wis. Saudara, saya diamkan, saudara. Malam, oh sudah tak pesankan kok. Cuma enggak bisa kirim kok karena harganya itu murah. Ya sudah, kamu pesan yang lain. Ya wis. Tak pikir sampai rumah sudah pesan, saudara. Loh belum. Loh, kan tadi sudah tak bilang, enggak, kamu enggak ngomong kok. Saudara, sudah mulai dipupuk panas ini, saudara. Saya cuma jaga, jangan sampai hanya urusan obat, saya bertengkar, saya kalah, saudara. Ya sudah kok, ini apotek ini wis tutup, beli di tempat lain, merek lain, tidak popo, wis pokoknya beli obat daripada nanti sakit. Aku beli inilah. Ya wis, saudara, dia sudah pesan, ya wis ada. Saya pergi ke situ, saudara. Lu sudah pesan, sudah WA, sudah. Sampai ke situ, saudara, tidak ada. Loh, katanya kamu sudah WA. Oh iya, sing tak WA itu apotek lain. Saudara, sudah mulai panas, tapi saya jaga, saudara. Saya tidak mau ngomong A, B, C, D sampai saya dibilang, kok kamu sariawan dah. Saya diam saja, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, kamu kan mau sampaikan soal hal yang dekat. Bisa enggak kamu menang dengan hal yang dekat? Saya sudah mau ngomel, saudara, tapi saya tutup ini mulut. Saya tidak mau kalah. Saya mau menyampaikan mengenai menang hal yang dekat. Musuh orang ialah seisi rumahnya. Tidak percaya, saudara. Coba dibuka Matius 10 ayat 34 sampai 36. Matius 10 ayat 34 sampai 36. Bisa dibuka Matius 10 ayat 34 sampai 36. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai,
melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Loh, ini tidak kontroversi, ini firman, saudara. Kita kepingin keluarga damai, suami istri anak, tapi saudara, seringkali kita diizinkan seperti Nabot. Kita ketemu suami, kita ketemu istri, kita ketemu anak, kita ketemu orang tua. Musuh orang seisi rumahnya. Bisa enggak kita menang? Atau kita seperti orang yang barusan tadi telepon saya. Gak kuat Pak, aku cerai. Hanya mau berbicara soal apartemen, suaminya ngamuk bawa pisau, saudara. Bawa pisau. Pak, suamiku bawa pisau. Aku masih mau pelayanan. Mau dibunuh anakku. Sudah kamu lari dulu. Kamu jangan terpancing emosi. Musuh orang seisi rumahnya. Saudara, hari ini saudara jangan sampai kalah dengan orang-orang dekat. Kadang diizinkan bermasalah dengan orang-orang yang dekat. Saya tahu bukan istri saya yang salah, saudara. Tidak. Saya tidak mau bertengkar hanya gara-gara obat, saudara. Saya tidak mau kalah hanya gara-gara hal kecil, hanya gara-gara dia cuci mobil, hanya gara-gara dia tidak dengarin kata-kata saya. Saudara, seringkali saya bajumu wis bulak kabeh. Ya apa Nov ndak bulak? Kamu kerajinan, baru kaos tak pakai 2 jam, sudah tak bilang jangan mbok cuci. Nanti malam mau tak pakai lagi. Iya aku. Saudara, saya keluar sebentar, saya balik, wis gak ono baju nih. Loh, mana Nov? Wis mbok transmigrasi yo. Pancet ae kamu Nov, mbula mbok seneni maneh. Saudara, kadang iblis lihat hal kecil gak ngono yo, gak dirungokno omonganmu. Gak boleh cuci mobil, gak dirungokno. Gak boleh, malam-malam umbah-umbah maneh, sik tetep umbah-umbah maneh. Saudara lihat, musuh orang seisi rumahnya. Bisa ndak kita menang dengan orang yang dekat? Nabot hanya untuk mempertahankan tanahnya yang di dekat Ahab, dia rela mati loh, saudara. Dia rela dagingnya mati. Saudara, saya bisa bicara karena saya ngalami, saudara. Saya tidak mau rame, kelihatannya kamu suami sudah nyari gini gitu, kamu tidak diari. Saya tidak mau dengar kata-kata itu, saudara. Saya percaya istri saya orang baik, saudara. Satu kali, saudara, waktu pelayanan dia sore, saudara, saya sengaja memang coba, saudara. Karena kita mau lebih mementingkan Tuhan atau mementingkan harta. Waktu mau pelayanan sore, saudara, mau berangkat, dia pelayanan singer. Tiba-tiba di lantai 1, kok sudah banjir? Banjirnya hampir 1,5 senti. Waduh, saya lihat ternyata fleksibel keran saya tugel, saudara. Waduh, ya apa iki? Sik tak benekan dulu. Ayo nanti telat. Wis kamu ndak usah pelayanan Marinov. Ya ndak iso kok aku mau pelayanan ya wis. Terus ya apa? Omamu iki lek dibiarno banjir. Itu juga ujian buat saya, ujian buat istri saya, Saudara. Saya berusaha coba solasi sedikit. Kok ayo wis gini Nov. Kamu berangkat dulu. Tak susul naik Grab. Aku pasti pergi. Tapi saudara, saya pakai solasi tidak bisa karena besar, saudara. Wis gak ngurus Tuhan, saya cuma berdalam nama Tuhan Yesus. Iblis mulai masuk, iki lembut tinggal omamu kelem. Iki listrik kabeh konslet. Ndak, dalam nama Yesus Tuhan tak tinggal rumah ini, listrik tak matikan. Krek, aku naik Grab. Wis, tak pegang itu fleksibelnya. Mati mampet. Wis, gitu aja, saudara. Saudara, selesai pulang, saya pulang, saudara. Selesai gereja saya pulang. Ya tetap banjir, saudara, enggak mati. Tapi hari itu saya selesaikan. Tapi saya menang, saudara. Bisa enggak saudara menang hal-hal yang dekat, bukan soal manusia, soal barang-barang yang dekat, saudara. Kalau barang ini diutek, enggak bisa, ini barang kesayanganku. Pasti ngamuk aku saya. Saudara, di situ ada kursi, ada TV, ada mebel, wis gak ngurus. Tuhan tak serahkan dalam nama Yesus, tak tinggal rumah ini. Pesan Grab. Soalnya saya enggak bisa, sudah pakai fleksibel pagi itu, mau bawa tang sekali lagi saya sudah ganti pakai setelan, sudah. Lah basah lagi, ganti lagi, telat lagi. Wis. Pesan Grab, tak tinggal Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya rasa tidak peduli rumah itu mau jadi apa. Kadang Tuhan itu coba isi hati kita gimana, saudara. Nabot diizinkan, lihat. Ahab bilang apa? Kamu mau minta apa sih? Minta uang berapa? Tak kasih. Saudara, kadang hari ini kita dapat tawaran, kita pilih Tuhan, kita pilih pelayanan, atau kita pilih dunia. Satu hal ini, saudara, bagian terakhir ini, kita harus menang terhadap orang-orang yang dekat. Ahab dan Nabot ini beda sekali. Ahab dengan berbagai macam cara, dan bahkan sampai dia doa puasa hanya untuk membunuh Nabot. Saudara lihat, saya sampai 1 Raja-Raja 21 ayat 9 sampai 10, coba dibuka. Kadang hari-hari ini orang berdoanya salah, orang ke gereja mintanya salah, orang pelayanannya motivasinya salah, kelihatan berdoa, kelihatan melayani, tapi ujungnya salah. Lihat saudara, dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Mereka pakai doa loh saudara. Mau ngambil haknya orang, mau nyuri haknya orang, mau bunuh orang itu, tapi pakai doa puasa. Lihat saudara, hari-hari ini gambaran itu sudah ditulis dalam Alkitab. Berapa banyak orang melayani ke gereja, motivasinya, berdoa, maksudnya, keinginan hatinya, agendanya salah semua. Ahab dan Isabel, dia doa, dia puasa, dia panggil semua nabi-nabi hanya untuk supaya Nabot mati. Lah kan keliru saudara. Saudara lihat bedanya Ahab dan Nabot ini. Doa dan ibadah dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadilah seperti Nabot saudara. Biarpun dapat tawaran miliatan sebesar apapun, dia tidak goyah. Dia tidak jual tanah hatinya. Saudara, jangan jual tanahmu hanya karena uang, hanya karena marah, hanya karena benci. Dijaga tanah ini harus isinya cuman anggur saudara. Isinya cuman yang manis. Jangan tanah ini isinya pahit, isinya marah, isinya sayur-mayur yang pahit. Padahal tanah ini harusnya kebun anggur. Kesusahan boleh terjadi, tapi Tuhan Yesus adalah matahari dan perisai kita. Saya tutup dalam Mazmur 84 ayat 12. Saudara, Tuhan kita adalah matahari dan perisai kita. Selama kita hidup benar, saudara. Selama kita hidup benar, pasti ada perlindungan, pasti ada perisai, pasti ada penjagaan, penyertaan. Asal jaga minyak dan anggur saudara. Hati-hati dengan orang yang dekat, saudara harus menang dengan orang yang dekat. Jangan jual tanah hatimu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, semoga bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.